tahun lalu 2022 adalah KH Imaduddin Usman, kiai yang masih muda pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum di Kresek Tangerang telah menulis buku tentang menakar keabsahan nasab Habib di Indonesia. Tulisan yang awalnya kurang direspon, karena memang bentuknya tulisan, rata di kita agak malas untuk membaca, karena minat baca umumnya orang Indonesia sangat rendah. Beberapa bulan kemudian, tulisan ilmiah Kiai Imad itu direspon oleh Bahar Smith dengan sentimental dan emosional, akibat pula setelah mendengar ceramah Kiai Imad di Tiga Raksa Tangerang yang membuat panas telinga mereka. Bahar Smith melontarkan sebutan, iblis bersorban, yang dialamatkan kepada Kiai Imad sang penulis buku nasab tersebut. Tulisan KH Imaduddin Usman itu saya pahami sebagai ijtihad beliau untuk menjaga kemuliaan zuriat Rasulullah dari perilaku-perilaku, tindakan-tindakan oknum Habib yang mengklaim sebagai zuriat Rasul atau darahnya Rasul tetapi berbanding terbalik dengan akhlak Rasulullah yang sangat mulia itu. Terutama oknum Habib yang tampil di panggung-panggung ceramah dan tablik akbar, yang isinya hanya caci maki, uraiannya hanya kebencian pada pemerintah Republik Indonesia yang sah dan konstitusional itu. Dalam tulisan itu disimpulkan ada keterputusan nasab Ubaidillah yang sudah baku disebut moyangnya Bani Alawi atau Alawiyin, karena berdasarkan kitab-kitab nasab yang mutamat dan mutawatir tidak kedapatan Ubaidillah putra dari Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Al-Rumi yang tersambung hingga Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab nasab yang ditulis itu abad 5, abad 6, abad 7 Hijriah tidak ada catatan nama Ubaidillah putranya Said Ahmad Al-Muhajir, tetapi baru ada nama Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir di abad 11 dan 12 Hijriah. Saya pahami dari tulisan nasab tersebut adalah tinjauan ilmiah yang berbasis epistemologis, bukan sekedar asal catut, asal jiplak. Tapi kajian ilmiah tentang nasab yang betul-betul ilmiah karena dikuatkan oleh beberapa pendekatan penelitian yang akurat, detil dan valid. Hingga hipotesa dari tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya kira para Habib tidak perlu menanggapi tesis, terputusnya nasab Habib dengan Rasulullah SAW itu terletak pada Ubaidillah yang tidak terkonfirmasi sebagai anak Said Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah ini adalah moyangnya Ba'alawi yaitu moyangnya para Habib di Yaman dan Indonesia, dengan tanggapan emosional, membabi buta, mencemuh dan melecehkan Kiai Imad sebagai penulisnya. Tulisan ditanggapi tulisan, dalil ditanggapi dengan dalil, catatan ditanggapi catatan, penelitian ditanggapi penelitian. Ini saya kira lebih baik daripada ditanggapi dengan ancaman dan cemoohan. Semakin orang Banten diinjak-injak semakin tegak melawan, dan semakin orang Banten ditekan-tekan akan semakin keras melawan. Sejarah orang Banten adalah sejarahnya perlawanan atas penjajahan dan satu-satunya wilayah di Nusantara yang tak pernah padam untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang. Masih ingat ucapan Maulana Habib Lutfi Pekalongan, jangan ganggu ulama Banten, ucapan ini ditirukan oleh Abi KH Hafiz Gunawan pengasuh pesantren Miftahul HR Curug Tangerang. Sikap kita. Dengan merebaknya polemik nasab Habaib ini tentu kita perlu punya sikap. Sikap menghargai dan menghormati tulisan KH Imaduddin Usman sebagai bentuk tulisan ilmiah dengan dasar kuat, dalil kuat, sumber rujukan kuat karena syuhrah wal istifadloh. Perlu berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada KH Imaduddin Usman karena sudah mencerahkan umat dari belenggu-belenggu feodalisme dan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh para oknum Habaib. Karena ternyata secara nasab terkonfirmasi terputus dari jalur turunan Said Ahmad Al-Muhajir. Kepada Habib-Habib yang merasa terganggu atas tulisan KH Imaduddin Usman tentu tidak harus dengan tanggapan emosional.